Pemirsa, untuk mengetahui apakah pemancar stasiun TV lokal maupun TV nasional yang relay di daerah Gorontalo sudah sepenuhnya menonaktifkan siaran analog dan beralih ke digital, kita akan terhubung dengan Kepala Lokal Monitor Spektrum Frekuensi Radio Bapak Hamzah. Assalamualaikum Pak Hamzah. Selamat sore Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sehat juga Mbak. Baik Bapak, dari Lokal Monitor sendiri apa sudah melakukan monitoring terkait pemancar-pemancar TV lokal maupun nasional yang relay di daerah? Apakah sudah menggunakan pemancar siaran digital? Ya, Mbak Amelia, kemarin kami sudah langsung melakukan monitoring dan hasilnya alhamdulillah di Kota Gorontalo beberapa stasiun TV khususnya yang penyelenggara MUX ya dan beberapa lembaga penyiaran yang bergabung di dalamnya sudah bersiaran di pemancar digital. Ada TVRI, ada MNC Group dan kemudian ada Trans Group dan beberapa stasiun yang masing-masing bergabung di dalamnya sudah termonitor memancar di pemancar digital. Apa pemancar-pemancar tersebut sudah sepenuhnya menonaktifkan siaran analog mereka atau masih ada bersiaran di channel analog, Pak? Hasil monitoring kami masih ada yang on juga di analog. Jadi belum sepenuhnya purely move ke digital, ada yang masih on beberapa di kanal analog. Bagaimana kemudian dari pihak lokal sendiri menyikapi hal tersebut, Bapak? Iya, kami saat ini posisinya sedang menunggu update terakhir bagaimana kami akan melakukan penyikapan terhadap siaran analog yang masih on. Karena sesuai ketentuan sebetulnya masa laku ISR analog itu berakhir per tanggal 2 November. Namun ada kebijakan untuk daerah yang belum memiliki kesiapan indikatornya adalah salah satunya konfigurasi teknis, kesiapan lembaga penyiaran sendiri itu kita di Gorontalo sudah ready, tapi di sisi penerima STB untuk kelompok yang memang memenuhi syarat itu yang masih terus progres dan karena itu selain daripada wilayah Jabodetabek kita masih akan menunggu lebih lanjut dan kita berharap Gorontalo ini segera ready Mbak Amelia. Kendala-kendala seperti STB mudah-mudahan bisa segera solve dan kita bisa purely move ke digital karena secara konfigurasi dan sistem 3 penyelenggara MUX dan yang ada di dalamnya itu sudah ada di siaran digital, di pemancar digital. Baik Bapak, apakah ada sanksi jika bagi stasiun TV yang merilai siaran analog dan belum sepenuhnya beralih ke digital Bapak? Iya, jadi ketika suatu daerah sudah dinyatakan siap atau ketika ISR-nya sudah tidak berlaku atau sudah berakhir, semua lembaga penyiaran, semua lembaga atau entitas yang menggunakan sumber daya spektrum frekuensi kan harus berizin. Nah, ketika sudah tidak berizin berarti itu akan ada penyikapan atau penindakan sebagaimana lazimnya kami harus melakukan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi yang tidak berizin. Baik Bapak, menurut Pak Hamzah sendiri, seberapa penting sih kita beralih dari TV analog ke siaran TV digital, Bapak? Sangat penting Mbak Amelia, jadi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, yang perlu kita ketahui bersama bahwa moving ke teknologi digital, penyiaran digital itu memang suatu keniscayaan, satu karena tuntutan teknologi, kemudian yang kedua, dengan kita pindah ke sistem penyiaran digital, kita akan mendapatkan sebetulnya efisiensi spektrum atau dikenal dengan istilah digital dividend. Ini untuk apa? Ini sebetulnya untuk meningkatkan kualitas jaringan mobile broadband. Mobile broadband ini sederhananya yang bisa dipahami dan dirasakan oleh masyarakat adalah untuk mampu mendeliver kualitas layanan telekomunikasi yang lebih berkualitas. Handphone teman-teman bisa mengakses internet dengan cepat, latensinya rendah dan keperluan-keperluan untuk kita terhubung secara platform baik itu handphone atau platform lain akan jauh lebih mudah, jauh lebih mulus dengan efisiensi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Sebetulnya pindah ke digital ini semua negara sudah melakukan. Di Asia Tenggara tinggal Indonesia dan Timor-Leste sebetulnya yang belum. Jadi memang tuntutan untuk pindah selain untuk efisien spektrum yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat juga karena akan meningkatkan kualitas layanan internet, mobile broadband, juga memang karena kita menyesuaikan dengan dinamika teknologi yang memang sangat tinggi dinamisasinya gitu. Teknologi itu berubah tiap hari dan kita tidak boleh tertinggal sendiri untuk tidak mengikuti dinamika ini gitu. Baik Bapak, apa harapan Bapak ke depan terkait digitalisasi siaran ini Bapak? Iya, saya tambahkan dulu satu tadi ya, saya miss. Jadi selain koneksi internet yang lebih cepat, itu diharapkan menjadi pendorong digital ekonomi yang menjadi andalan kita untuk terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Harapan saya, yuk seluruh stakeholder masyarakat, mari segera bersiap untuk pindah. Dan ketika nanti saatnya Gorontalo sudah benar-benar pulih pindah ke digital, tidak ada lagi yang merasa, oh saya kok tidak dapat siaran. Syaratnya sangat gampang, ayo bagi masyarakat yang memang tidak mendapatkan bantuan STB, cari ke toko-toko mana toko yang menyediakan STB, harganya cukup terjangkau. Di Gorontalo kami sudah survei, di beberapa toko elektronik tersedia. Ayo segera beli sebelum waktunya benar-benar switch off analognya. Jadi nanti ketika sudah benar-benar digital, masyarakat tidak kehilangan hak informasi, masyarakat tidak kehilangan channel-channel kesukaan gitu Mbak. Nah, semua pihak harus bersinergi, semua pihak harus berkontribusi untuk menyukseskan program ini. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Gorontalo hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak, salam sehat. Terima kasih kembali, salam sehat buat pemirsa yang melihat dan menyaksikan kita di rumah.